selanjutnya tangan pundak sebelah. Baik. Tepuk pelan-pelan sambil bilang, "Hai temanku." Yang kencang. "Hai temanku. Hari ini kita mau belajar. Jangan ngantuk. Bismillah. Allahu Akbar." Oke, udah semangat. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Novan. Karena biasanya kalau sudah buka puasa, teman-teman di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa bihi nasta'inu min syururi anfusina. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih adik-adik, masih insyaallah semangat ya. Semangat, barusan pagi dapat materi yang insyaallah sedikit membuka ya. Jadi di sini adik-adik nggak cuma diajak berpikir tentang ibadah buat diri sendiri, adik-adik diajak buat mikir lingkungan, mikir keluarga, mikir saudara, ya bukan? Insyaallah materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ustadz Muhaimin. Beliau pengasuh dari komunitas angkringan dakwah dengan tema pentingnya ngaji, thalabul ilmi. Kenapa? Wajib hukumnya bagi kita umat muslim, kaum muslim, untuk apa? Untuk senantiasa mencari ilmu, karena perintah Allah langsung kepada Nabi Muhammad SAW yang pertama kali turunkan pun Iqra, bacalah. Dan memang tuntunan kita sebagai umat muslim wajib hukumnya untuk mencari ilmu, entah itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Tanpa berlama-lama, untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak. Beli kedondong di pasar Lemah Abang. Sekali lagi dong Bang, jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahur makan nasi anget. Kurang manjur kalau nggak semangat. Tadi yel-yelnya apa? Ingat? Tuh, udah nggak ingat. Yel-yelnya? The great of Ramadan to the next tawa. Bismillah, Allahu Akbar. kurang kompak, masih ada yang minum, masih ada yang
dipandu Kang Noman, dipandu. Ya. The greatness of Ramadan. The next takwa, Bismillah, Allahu Akbar. Kayaknya perlu pemanasan dulu, Ustaz. Ya, coba enggak? Boleh teman-teman berdiri kita panas-panasan lagi, panas-panasan. Karena udah malam ya agak dingin, agak diamatin dulu nih. Awas kopinya kesenggol ya. Awas begitu senggol. Ada kanan enggak semuanya? Ada kanan, ada kanan, ada kanan, ada kanan. Tangannya megang pundak temannya. Kayak tadi pagi kita senam dulu biar agak amat pemanasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop. Balik. Kanan gerak. Nah sekarang gantian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada kiri gerak. Kanan mana? Instruksinya sama. Kayaknya nggak lulus BPP. Nah, sekarang pegang pundak pegang pundak sebelah kanan temannya. Baik, ya. Sambil ditepuk temannya. Tepuk pelan-pelan aja. Sambil bilang, temanku, sadarlah. Hari ini kita akan menuntut ilmu. Bismillah, Allahu Akbar. Nah, sekarang dia tangan pundak sebelah. Baik. Tepuk pelan-pelan sambil bilang, temanku. Yang betul. Temanku. Hari ini kita mau belajar. Jangan ngantuk. Bismillah. Allahu Akbar. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Topan. Karena biasanya kalau sudah buka puasa, teman-teman isi perut. Tadi mungkin sholat tarawih juga ngantuk ya. Sekarang harus digaspol lagi, ya. Gaspol lagi. The greatest of Ramadan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, puji syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Ramadan yang ke berapa ini? 11. Ya. Insyaallah alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah, masih bisa menjalankan saum Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan 10 Ramadan yang sudah kita lalui kita jalani dengan penuh kekhusyukan, keikhlasan, hanya karena mengharap ridha Allah. Banyak orang-orang yang berpuasa hanya mendapatkan apa? Lapar dan haus saja. Sayang kan? Sayang. Antum udah capek-capek menahan dari terbit fajar hingga terbenam matahari, menahan untuk tidak mau makan sedikit pun. Tadi ada yang berani nggak setengah 6 nyicipin bukaan? Ya. Kurang 5 menit berani nggak? Hampir. Gak berani, gak ada yang berani. Walaupun 1 menit pun gak ada yang berani. Kenapa?
Berarti Ramadan telah menjadikan tarbiyah ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Salat dan salam kita curahkan pada baginda kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para aulia, para ulama, dan mudah-mudahan kita semua di sini ya yang merindukan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya. Luar biasa antum semua berada di sini. Karena ini adalah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain gak kebagian. Ya. Dari yang diaudiensi oleh teman-teman Kang Novan, Kang Edward, Kang Wasro, ya, ada 15 sekolah. Ya, di Cikarang 15 sekolah. 15 sekolah. Tapi yang ditunjuk oleh Allah adalah antum semua yang ada di sini saat ini. Berarti ini adalah sebuah kenikmatan yang besar. Pernah nggak mengikuti sebelumnya acara atau event seperti ini, sangat seperti ini? Belum pernah. Oh, awas mas sering ya. Ada dulu awas di pondok ya. Ya, teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ini adalah sesuatu hal yang baru? Ya. Kalau nanti teman-teman dari timnya Kang Edward dan Wasat mengadakan lagi, siap ikut lagi nggak? Ya. Pertanyaannya berikutnya adalah kehadiran teman-teman semua di sini apa karena disuruh oleh guru atau memang timbul dari perasaan dari diri sendiri bahwasanya wah ini saya harus ikut, ini penting buat saya, ya. Atau tadi karena takut sama guru tadi Pak siapa tadi yang selalu kontrol pagi hari kemudian tadi sore juga datang ya sudah masuk kantor ya habis kantor. Apakah takut karena beliau? Alhamdulillah. Berarti teman-teman di sini semuanya adalah siap untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban sesuai tema yang saya angkat pada kesempatan malam hari ini. Ya, baik. Biar lebih menarik dan teman-teman lebih fokus, monggo Mas Andri melihat tampilan video berikut. Siapapun tak akan dapat menyangka tentang besarnya peran para khalifah kaum muslimin di dalam peradaban Islam, yakni khilafah, dalam menjaga, menumbuh kembangkan, memuliakan, dan memperhatikan keadaan para ilmuwan hingga mereka menjadi kuat dan mampu memberikan sumbangan besar untuk dunia modern saat ini. Tak heran jika hari ini kita mendapati jejak-jejaknya berupa sekolah-sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan umum, dan perpustakaan khusus yang jumlahnya semakin bertambah seiring perluasan kota-kota Islam dari ujung timur hingga barat wilayah khilafah. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dapat kita lihat dalam sejarah bangsa Eropa kala itu. Mereka justru membunuh para ilmuwan, membakar karya mereka, memenjarakan mereka dengan berbagai macam cara karena bertolak belakang dengan keyakinan para pendeta. Di antara khalifah yang mengutamakan perhatian atas hal itu adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Al-Mubarak, aku belum pernah melihat seorang alim, tidak juga seorang ahli
yang lebih banyak pada zaman Ar-Rasyid. Seorang bocah mengumpulkan Al-Quran sedang ketika itu dia berusia 12 tahun. Banyak bocah belia yang menjadi pakar di bidang fikih dan ilmu meriwayatkan hadis, mengumpulkan diwan-diwan, menjadi seorang pengajar atau penasehat padahal umurnya masih 11 tahun. Hal itu tidaklah dilakukan oleh Khalifah Ar-Rasyid, melainkan karena sangat banyaknya infak yang ia berikan kepada para ilmuwan, kepeduliannya dengan ilmu dan para ilmuwan, serta dirinya yang menjadi penuntut ilmu sejak kecil. Pada masa khilafah, dibangun sekolah-sekolah Al-Quranul Karim dan tafsirnya, sekolah hadis yang mulia, sekolah fikih, dan lainnya dari ilmu kedokteran dan sains, sebagaimana juga terdapat sekolah khusus bagi anak yatim. Semua itu benar-benar diperhatikan perkembangannya oleh para khalifah. Tak hanya itu, khalifah juga sangat memperhatikan generasi-generasi calon para ilmuwan ini, yakni dengan memperhatikan tumbuh kembang mereka. Hal yang pertama kali mereka penuhi adalah gaji para guru dan pendidik untuk mencukupi kebutuhan mereka guna memberikan kehidupan yang menenteramkan. Syekh Najamuddin Al-Habsyani yang diangkat oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di sekolah As-Solahiyah diberi gaji setiap bulannya sebesar 40 dinar sebagai pengajar, 10 dinar sebagai penanggung jawab wakaf sekolah, dan tambahan 60 liter roti setiap harinya, serta aliran air sungai Nil setiap hari. Selain itu, ada gaji bagi para Syekh Al-Azhar setiap bulan yang diambil untuk kebutuhan nafkah serta keperluan lainnya. Al-Azhar mewakafkan khusus untuk memenuhi kebutuhan dan nafkah para syekh. Semua ini dilakukan untuk kepentingan khusus para ilmuwan yang mengarang dan menemukan temuan-temuan hasil penelitian, juga untuk mengajarkan orang-orang dan menyebarkan manfaat kepada mereka. Ketika itu, bagi para pakar yang mengajar mendapat perhatian atau kelebihan khusus. Para pengajar adalah orang-orang pilihan. Mereka tidak masuk urusan pemerintahan kecuali jika dibutuhkan, karena terjadi perselisihan pendapat di antara pejabat dan menyelesaikan di antara mereka. Hubungan yang terjalin antara khalifah dengan para ulama dan para jenius, penemu atau pengarang ini digambarkan dengan sangat indah pada masa Khalifah Al-Mansur Yaqub bin Yusuf bin Abdul Mukmin. Beliau mendirikan Bait At-Tulabah untuk orang-orang yang jenius dan memuliakan mereka. Sampai sebagian pegawainya iri kepada pelajar tersebut, melebihi kedudukan mereka atas penguasa. Ketika berita itu sampai ke telinga Al-Mansur Al-Muwahhidi, dia merasa geram. Lalu ia berdiri dan mengatakan, "Wahai para penyatu atau muwahhidin, kalian berasal dari banyak kabilah. Barang siapa di antara kalian memperhatikan urusan, berlindung kepada kabilahnya. Sedang mereka semua ini, para penuntut ilmu atau pelajar, tidak mempunyai kabilah kecuali aku. Siapa yang memperhatikan mereka dari urusannya, aku akan memenuhinya. Kepadaku, dia meminta perlindungan, kepadaku, dia menasabkan." Kalimat ini menunjukkan pembelaan dan penghormatan khalifah pada para ilmuwan. Dari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, terdapat kisah menakjubkan bersama Abdullah bin Thohir tentang sikap para penguasa terhadap kecerdasan para ilmuwan yang memuliakan orang-orang jenius di antara mereka. Ketika Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam menulis kitab Gharib Al-Hadis dan menunjukkan kepada Abdullah bin Thohir, lalu ia memujinya seraya berkata, "Orang yang berakal telah mengutus sahabatnya untuk menulis kitab ini sebagai kebenaran, supaya tidak menyeleweng dengan mencari penghasilan." Lalu dia diberi upah setiap bulannya 10.000 dirham. Tak hanya itu, para khalifah kaum muslim juga memuliakan para ilmuwan dengan memberikan hadiah-hadiah besar dan pemberian yang sangat banyak dengan tujuan agar mereka bersemangat dalam menelurkan karya dan berlomba dalam ilmu pengetahuan. Hadiah-hadiah itu dalam bentuk yang hampir mendekati khayalan, misalnya dengan memberikan emas sesuai dengan berat timbangan kitab yang diterjemahkan dari bahasa selain Arab. Ada juga yang memberi emas kepada seorang alim yang meluangkan waktunya untuk menerjemah kitab. Semua itu diberikan untuk merangsang gerakan menerjemah kitab dan memindah ilmu-ilmu yang menakjubkan yang bisa membawa pengaruh dan manfaat
segala kebutuhan urusan dunianya. Bahkan ia berwasiat kepada anaknya pada saat ia berada di tempat pembaringan menghadapi kematian. Sesungguhnya para ilmuwan atau ulama menduduki kekuatan yang kokoh dalam tubuh pemerintah, membuat agung sisi-sisi dan menjadi motivator. Ketika kamu mendengar salah seorang di antara mereka di negeri lain, datangkan dia kepadamu dan muliakanlah mereka dengan harta. Demikianlah kehebatan khilafah dalam meninggikan kedudukan para ilmuwan dan ulama. Masihkah umat Islam menunda waktu untuk segera berjuang mengembalikan masa ini sebagaimana janji Allah dan Rasul-Nya? Ya. Luar biasa enggak? Ya. Ketika Barat dalam masa kegelapan, ternyata Islam itu lebih dulu apa? Bangkit. Islam lebih dulu maju. Ya. Ketika di Baghdad, suatu pusat kekotohan Islam dengan sistem perkotaan yang canggih, ya, di Barat itu masih berantakan. Ya. Yang mengenalkan sabun mandi itu adalah umat Islam, karena di Barat orang-orangnya nggak pernah mandi, jorok. Tahu koboi? Tahu film koboi? Pernah mandi nggak? Cuci muka doang kan? Ya. Ada nggak zaman sekarang film koboi? Ya. Bahkan toilet pun ditemukan oleh kaum muslim di Barat itu joroknya luar biasa. Ya. Ilmu kedokteran juga ditemukan oleh kaum muslim. Yang menemukan pesawat terbang siapa? Siapa? Ada yang tahu? Ya, Abu Firnas yang menemukan angka 0. Orang-orang Barat, orang-orang Romawi dulu bingung menulis angka. Jadi nulis angkanya gimana? Angka Romawi tahu nggak? Angka Romawi 5 gini. Kalau 10 1. Dia belum tahu itu apa. Ya. Coba bayangin kalau 1 juta pakai angka Romawi gimana? Ayo, 1 juta aja dah yang banyak-banyak pakai angka Romawi. Gak bisa kan? Sulit kan? Ternyata kaum muslimin bisa memecahkan angka desimal. Ya, 1 juta nolnya 6, 1 miliar nolnya berapa? 9, 3, 1000 atau 3. Ya, jadi ternyata para ilmuwan terdahulu semuanya adalah dari para ulama-ulama Islam. Ya, pertanyaannya saat ini kenapa kaum muslimin menjadi kemunduran? Umat Islam mundur, seolah-olah yang paling megah itu adalah Barat, Liga Inggris, ya, Amerika karena teknologinya, ya, Indonesia punya pesawat Sukhoi, dapat beli, itu juga nggak bisa nembak, cuma muter-muter doang. Ya, kenapa? Kenapa mundur? Anggapan mana?
Bantu dong. Ya. Sebelum ke materi ya. Kenapa kaum muslimin mundur saat ini? Coba. Tadi siapa namanya? Karena waktu itu saya pernah dengar kalau 100 tahun itu umat Islam memimpin dan 100 tahunnya lagi umat Barat, kayak emang 100 tahun gitu. Peralihan. Ya. Ada lagi. Kenapa kaum muslimin sekarang saat ini mundur? Ya. Cinta dunia takut mati. Cinta dunia takut mati. Tapi kalau ngomong sama cewek, sehidup semati. Luar biasa. Ada lagi yang lain. Kenapa kaum muslimin saat ini mundur? Lihat di samping kanan kiri antum, tetangga antum. Ya. Cung yang umurnya 15 tahun. Ada berapa? Antum 15 itu lebihnya itu yang belakang itu. 15 tahun. Lebih 15 tahun ya. Ya. Muhammad Ali bin Abi Thalib ketika diminta menjadi panglima dalam perang Tabuk itu umurnya 15 tahun. Berarti seumuran siapa tadi yang baca? Antum. 15 tahun menjadi panglima perang. Saat ini 15 tahun menjadi apa? Panglima tawuran. Kemarin lihat nggak di berita? Ketua gangster yang tadi presentasi masalah gangster siapa? Ya, tahu nggak beritanya? Tahu nggak beritanya? Anak SMP yang menjadi ketua gangster, coba SMP jadi ketua gangster sekarang. Ya, ketika digeledah sama polisinya, celuritnya gede banget. Orang sama celurit gede celurit kayaknya. Masya Allah. Ya. Karena kaum muslimin saat ini sudah terlena tadi takut dunia dan cinta dunia dan takut mati. Ya, bisa. Ya. Nanti kita akan ada. Kenapa kaum muslimin saat ini mundur? Baik, pada materi kali ini pentingnya ngaji. Penting apa penting? Ngaji. Ya, baik. Next, Mas Andri. Ya, boleh serius tapi santai. Ya, serius tapi santai. Karena untuk menyerap ilmu perlu dengan keseriusan. Boleh sambil berkata, tapi jangan sampai main HP. Coba HP-nya ditaruh di depannya. Minta waktu sampai jam 11. Nah, coba HP-nya taruh di depannya. Ya. Satu jengkal aja. Yang kuat setengah jam nggak pegang HP dapat door prize. Coba dipantau panitia. 1 jam yang ada yang nggak pegang HP dapat door prize. Semua kayaknya. Kuat semua kayaknya. Ya coba pasti ada yang gatal. Lanjut, Kang Andri. Ya. Aturan 1. Next. Ya. Ibarat kita ini adalah gelas yang kosong yang akan diisi. Orang sombong itu biasanya selalu mengaku dirinya itu sudah bisa, selalu dirinya itu saya udah tahu ngapain ngaji, ngapain lu belum ngaji, lu gitu-gitu aja ngaji. Ya, saya sudah mondok 10 tahun bro, nggak usah ngaji, dia begini-begini aja. Kenapa? Sombong, merasa gelasnya selalu penuh. Maka saat ini semua pikiran dikosongkan dulu.
agar bisa menyerap apa yang kita sampaikan hari ini. Next, ya, kosongkan agar mudah menyerap. Lanjut. Aturan kedua, apa? Fokus perhatian pada saya. Ya, tahu mas? Apa? Fokus ke sini. Ya. Next. 3, apa? Handphone kan? Hanya satu jengkal aja, atau jengkal, kan? Hebat kalau saya enggak. Gatel. Next. Lanjut. Senyum. Coba senyumnya paling manis. Lanjut. Relax tapi santai. Serius. Ya. Karena umat Islam kalau ngomong itu harus serius, jangan loyo, jangan letoy, ya, jangan alay apalagi, ya. Baru diputusin pacar, lebay, ya. Ayo, are you ready? The grace of Ramadan to the next Ramadan. Allahu Akbar. Ya. Orang berilmu versus orang yang tidak berilmu, jelas akan ada perbedaan. Ya. Orang-orang yang berilmu tadi ketika Islam memimpin dunia, mereka diperhitungkan. Ya, mereka dijaga. Mereka biaya mereka apa? Tadi dengar video berapa gaji guru? 40 dinar. Tahu nggak dinar? Dinar itu ya mata uang dalam Islam. 1 dinar berapa? 4,25 gram emas. Kalau tadi berapa? 60 dinar. 4,25 gram. 4,25 gram kali 60 berapa gram? Berapa? Ayo matematikanya. Ayo 200. Berapa? 1.200 1.300-an gram. Oke? Kalau 1 gramnya mahal, 500.000 dikali 1.300. Banyak ya gaji guru. Sekarang nanti besok tanya sama Pak Guru, mohon maaf Pak Guru, sekarang gaji guru berapa? Kenapa? Saya mau jadi guru. Kenapa? Gajinya 60 dinar. Tapi kapan? Nanti ada waktunya. Ya. Jadi dahulu ya ketika Islam itu sangat memperhatikan orang-orang berilmu sesuai tadi yang ditampilkan di dalam video. Next. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Innama yatadhakkarul ulul albab. Ya. Next dulu. Katakan hal yastawil. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sungguh orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Banyak di dalam Al-Quran Allah memberitahukan kepada kita agar memahami Sang Pencipta. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Terus disitulah ada tanda-tanda kekuasaan Allah.
Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berpikir. Tadi Kang Novan sudah disampaikan. Dari pagi sampai saat ini kita terus diajak untuk berpikir, ya, diajak untuk berpikir. Ahli ilmu mampu membedakan banyak hal. Sepakat kan? Orang yang berilmu itu mampu membedakan semua hal. Dalam hal apa aja? Mana wajib, mana sunnah, ya, isya wajib, tarawih sunnah, ya. Jadi kalau ke masjid jangan sholat tarawih doang, sholat isya dulu, karena yang wajib adalah isya. Harus bisa membedakan, ya. Mana yang mubah, mana yang makruh, ya. Nonton bola mubah apa makruh? Mubah, ya. Nongkrong mubah apa makruh? Ngaji mubah apa makruh? Ngaji, ngerti. Tidak ngerti berarti masih fokus. Luar biasa, ya. Jadi teman-teman, karena sudah balik harus bisa membedakan. Oh iya, ada pesantren gila, tapi ada teman satu lagi bisikin, bro, nongkrong aja. Nah, pilih mana? Ya kan? Kalau orang-orang yang berakal, kalau orang yang berpikir tadi mampu apa? Membedakan. Kalau tadi ada pertanyaan kalau nggak salah dari Ahwat ya. Kalau ajakannya sama-sama wajib, ya sama-sama. Nah, maka ambil skala prioritasnya yang mana, kan tadi disampaikan oleh Ustaz Saiful Rahman kan? Mana skala prioritasnya? Mana yang paling wajib? Apalagi mana halal, mana haram? Tuh. Orang yang berakal. Berarti orang-orang yang di atas sana loh, yang katanya 349 triliun itu menguap, berarti tidak berakal. Kenapa? Korup. Dia tidak tahu halal, berarti tidak berakal. Apa bedanya sama orang bukan saya yang mau beda. Ya kan? Mereka apa? S2, S1, bahkan S3, tapi masih kok? Ya. Orang-orang yang mampu membedakan, ahli ilmu itu harusnya dia tahu mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk. Ya. Jangan sampai teman-teman menilai, yang penting kan enjoy. Ya, yang penting kan nggak ganggu orang lain. Ya, gitu ya biasanya ya. Ya, nggak apa-apa tak mabuk, saya kan nggak ganggu orang lain, kan saya sendiri yang mabuk. Nah. Ya, sering begitu ya. Terus apa lagi? Mana yang benar, mana yang salah, mana yang kekal, mana yang fana. Ya, tadi kata Mas Waras, ya, cinta dunia takut mati. Dia lebih cinta kepada yang fana. Dunia yang fana, yang bahkan enggak kekal. Ya. Tapi takut akan kena mati. Yang kekal, akhirat itu kekal. Ya. Satu hari di yaumul akhir, berapa hari di dunia? 1000 tahun. Jadi satu hari di yaumul akhir itu lama apa panjang? Dua-duanya. Coba 1000 tahun di dunia. Lalu umur antum ini mau diapain? Sisanya untuk apa? Mau kemana? Nah, nanti itu materinya kamu soalnya ya. Mana yang penting, mana yang tidak, mana yang banyak pahalanya, mana yang sedikit pahalanya, ya. Dan mana jalan yang ke surga dan mana jalan yang ke neraka, harus bisa membedakan, ya. Karena
keutamaan ngaji. Ya, kita semua berkumpul di sini. Tentunya yang paling pertama adalah karena seruan dari Allah dan Rasul. Karena syariat yang memerintahkan. Ya, bukan dipaksa sama guru, bukan dipaksa sama orang tua. Karena ini adalah kewajiban kita. Tadi kan di atas tahu mana wajib, mana mubah. Ya, terus apalagi? Diberi jalan tahu ke surga. Kalau nongkrongnya di kafe, di stadion, tempat dugem, ada yang menuntun ke surga? Ada nggak? Maka yang menuntun ke surga itu adalah majelis-majelis ilmu. Tentunya diberi pahala. Pertanyaan akan yang pahala ini adalah urusan akhirat. Maka yang yakin itu hanya orang-orang yang beriman. Coba kalau salat dapat 1 juta, Al-Azhar penuh ini. Ya, Al-Azhar. Besok siang yang berangkat salat dapat 1 juta. Admek ya. Kayaknya Al-Azhar penuh. Ya. Tapi ini adalah pilihan yang antum ambil karena yakin akan yaumul akhir. Walaupun tidak dapat 1 juta, tapi mengharapkan keridhaan Allah sebagai bekal di yaumul akhir. Kenapa? Mengharap ridha Allah. Dan apa? Dihapusnya dosa-dosa. Ya. Adanya majelis ilmu di sini, para malaikat itu semuanya turun memintakan ampun kepada Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang sedang belajar. Jadi semua di sini didoakan oleh malaikat untuk dimintakan ampun kepada Allah. Ya. Terakhir adalah diangkat derajatnya. Ya. Lebih mulia mana tadi? Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Lebih mulianya diangkat derajat. Ya, maka teman-teman semua muliakanlah guru-guru. Ya. Karena apa? Mereka lah yang memberikan ilmu pada antum semua. Ya. Maka orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu persatu. Kewajiban agama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Apalagi? Talabul ilmi walau menuntutlah ilmu walaupun harus ke negeri Cina. Dari Arab ke Cina itu barat ke timur. Ya. Apalagi? Pandai urusan dunia, bodoh urusan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang pandai dalam urusan dunia namun bodoh dalam urusan akhir. Tapi coba lihat para penemu-penemu dahulu dari para ulama. Dia seorang panglima, dia juga seorang dokter. Siapa? Ada yang tahu? Dia seorang panglima perang, tapi dia juga seorang dokter. Dia menyembuhkan musuhnya. Ada Dolores? Ada Dolores. Ya. Dia seorang panglima, saya katakan keluhnya. Ya. Dia juga seorang dokter. Ya. Ketika panglima dari musuhnya itu sakit, dia sembuhkan. Siapa? Keluh satu siapa? Siapa? Khalid bin Walid. Salah. Gak apa-apa, ayo siapa?
Saya kasih clue lagi. Dia yang memimpin perang salib. Ya, siapa? Batu itu. Salah. Perang salib. Perang salib. Iya. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Dia seorang panglima. Ya. Dia ahli perang. Nah, sesuai jadi. Nah, salah. Ya. Ya. Dia ahli strategi. Tapi dia juga dokter. Ya. Jadi diberi tunjuk jalan ke surga. Jadi, ilmu adalah surga, petunjuk jalan pulang menuju surga. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan teman-teman semua yang di sini adalah sedang diarahkan untuk jalan menuju surga. Jadi sebuah kenikmatan yang sangat besar. Teman-teman semua berada di sini. Karena nenek moyang kita itu, ya, Adam dan Hawa itu adalah aslinya dari surga. Diturunkan ke dunia karena berdosa, kemudian bertobat, taat hingga kembali kepada ridhonya. Apa sikap kita ketika tadi? Ya, sikap kita apa? Tadi kan orang yang berilmu itu bisa memilih mana jalan ke surga, mana jalan yang ke neraka. Mau happy aja, mau nongkrong aja di kafe, mau main terus, atau mau seperti apa? Bagaimana biar kaum muslimin ini bangkit lagi? Coba, dari sekian banyak sekolah, dari 15 sekolah yang dikunjungi oleh panitia, ya antum ini yang diberikan kesempatan. Ya, teman-teman, pernah nggak mau mengajar? Yuk sholat yuk. Nah bro, suci lu. Ya, ya, begituin ya. Jadi apa? Yang paling penting adalah mendapat ridha Allah dengan mendapat pahala. Dan menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah. Ta'allamal ilma fa inna ta'allumuhu laka hasanah wa talabul ibadah wa mudakkaratuhu tasbih wal bahtha anhu jihad wa ta'limahu man la ya'lamu sadaqah wa badatuhu lillah murbah. Tuntutlah ilmu, belajarlah Islam, karena mempelajarinya adalah suatu kebaikan untukmu. Mencari ilmu adalah suatu ibadah. Saling mengingatkan akan ilmu adalah tasbih. Membahas suatu ilmu adalah jihad. Mengajarkan ilmu pada orang-orang yang tidak mengetahui adalah sedekah. Mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya adalah suatu qurba atau pendekatan diri kepada Allah. Mengajar, ya, menyampaikan. Setelah antum semua dapat di sini apa yang kita sampaikan semua, salurkan ke teman-teman antum. Agar apa? Pahalanya ngalir terus, kan? Ya. Jadi tidak hanya berhenti di sini. Antum ajak yang lain. Hei bro, sangat enak bro. Udah ngopi, apalagi makan, apalagi dapat door prize. Jangan diajak ngaji dulu. Biasanya susah kalau diajak ngaji. Ya, ayo ikut enggak? Biasanya dulu teman-teman angkringan itu nongkrongnya di kafe, terus di mana? Di angkringan, trotoar, ya. Ngomongnya jangan ngaji, ayo main nongkrong. Padahal di sana ngaji juga, tapi gaul ngajinya di kafe. Ya, kenapa? Ajak suruh ke masjid susah, tapi kita cari triknya, ya. Apa?
untuk menyelamatkan teman-teman semua. Bagian pahala menuntut ilmu dari Wasit bin Aqsa, Rasulullah bersabda, "Man talaba al-ilma fa adrakahu, kataballahu lahu kiflayn min al-ajri, wa man talaba ilman fa adrik, kataballahu lahu kiflan min al-ajri." Barang siapa menuntut ilmu dan mendapatkannya, maka Allah mencatat baginya pahala 2 bagian. Dan barang siapa menuntut ilmu tetapi tidak mendapatkannya, maka Allah mencatat pahalanya 1 bagian. Pahala untuk menuntut ilmu, Rasulullah SAW bersabda, "Ya abida, li'alla taqu wa ta'allama ayyah min kitabillahi khair laka min an tusalli mi'ata raka'atin wa li an ta'tu fa ta'allama baban min ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun laka min an tusalli al-qur'an." Hai bunda, engkau berpagi-pagi untuk pelajari suatu ayat dari kitab Allah lebih baik bagimu daripada engkau sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Luar biasa kan? Menuntut ilmu pahalanya itu lebih baik dari sholat sunnah 100 rakaat. Dan antum pernah nggak sholat sunnah 100 rakaat? Sholat rawatib qobliyah ba'diyah pernah nggak? Boro-boro 100 rakaat, ya, qobliyah ba'diyah aja. Habis salam kabur. Nah, ini menuntut ilmu pahalanya seperti sholat sunnah 100 rakaat. Bahkan disebutkan seperti pahala haji yang sempurna. Siapa saja yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanya untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Luar biasa. Pahala orang berilmu lebih besar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah bertanya, seorang alim mendapat ganjaran pahala yang lebih besar daripada orang yang melakukan puasa, sholat dan berjihad di jalan. Keempat, tadi apa? Kenapa pentingnya ngaji? Adalah dihapus dari segala dosa. Malaikat di sini hadir semua untuk memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah hamba-hambamu yang saat ini sedang menuntut ilmu, yang saat ini sedang proses dalam sebuah hijrah untuk menuju yang lebih baik. Ya Allah, ampunilah, kata para malaikat. Siapa yang berpindah atau baik dengan berjalan kaki atau menaik kendaraan untuk mempelajari ilmu, maka ia akan diampuni dosa-dosa kecilnya yang telah lalu sebelum ia akan melangkah dari tempat jika ia berniat karena Allah Ta'ala, bukan karena takut sama guru. Dia luruskan lagi niatnya. Agar apa? Langkahnya antum ke sini itu menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu. Nah, luar biasa lagi nih. Dimintakan ampun oleh seluruh makhluk. Nabi SAW bersabda, setiap sesuatu yang di dunia ini akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk para pencari ilmu, hingga ikan di laut pun ikut memintakan pengampunan baginya. Hadis ya, hadis. Dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi. Tadi para malaikat. Wa inna ilma la yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ard hatta al-hitani bil. Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu benar-benar dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang berada di dalam air. Kelima apa? Diangkat derajatnya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya. Ibnu Abza, bekas budak pemimpin Mekah, ya. Nabi dan Kharis pernah bertemu dengan Umar bin Khattab di Isbana, sebuah tempat. Ketika itu Umar mengangkat sebagai penduduk Mekah. Umar pun berkata kepadanya, siapakah orang yang kamu sering utusan untuk memimpin penduduk lembah itu?
Dia mengatakan orang yang saya angkat sebagai pemimpin mereka adalah Ibnu Abza, salah seorang bekas budak. Maka Umar mengatakan, apakah kamu angkat seorang bekas budak untuk memimpin mereka? Dia menjawab, wahai Amirul Mukminin, sungguhnya dia adalah orang yang pandai memahami kitabullah, mendalami ilmu waris, dan juga seorang hakim. Coba titelnya apa nih kalau sekarang ini? Kang Masra itu MM sampai 3 beliau. Ya, kalau ini apa? Memahami kitabullah, memahami ilmu waris, juga dia seorang hakim, ahli fikih, juga dia sebagai ahli hukum. Ya. Pernah ada seorang yang lehernya cacat sehingga dia selalu menjadikan bahan ejekan orang-orang di sekitarnya. Kemudian ibunya berkata, hendaklah engkau menuntut ilmu, niscaya Allah akan mengangkat derajat. Lalu orang tersebut menuntut ilmu syar'i sampai dia menjadi seorang alim, sehingga dia diangkat menjadi hakim di Mekah selama 20 tahun. Dan jika ada seseorang yang memiliki perkara duduk di hadapannya, gemetarlah seluruh tubuhnya sampai dia berdiri. Paham kenapa harus ngaji? Ya, cukup di sini kah ngajinya? Mau lanjut? Ya, nanti ada kuesioner dari teman-teman. Disiapkan kuesionernya Kang Masro. Ya, tidak hanya ngaji di sini. Lanjut, karena ngaji itu adalah tadi sudah diurutkan 5. Ya, wa'alam. Saya serahkan lagi kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan jazaa guru kita Ustaz Muhaimin. Alhamdulillah teman-teman udah kebayang kan? Kenapa teman-teman tuh wajib harus ngaji? Barangkali teman-teman merasa enggak? Barangkali adanya kami nih komunitas angkringan dakwah, adanya saya di depan Ustaz Muhaimin dan teman-teman yang tadi sudah ceramah dari pagi sampai malam ini sebuah jawaban yang Allah kasih dari doa teman-teman sendiri. Teman-teman merasa enggak dalam satu hari itu 17 kali berdoa? Berdoa apa? Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah aku jalan orang-orang yang lurus. Jalan orang-orang yang lurus itu siapa? Nabi, para ulama tadi, tokoh-tokoh umat Islam penemu. Abbas bin Finnah disebutkan, kemudian ada siapa tadi? Khalid bin Walid. Mas tadi yang siapa mas? Ali bin Abi Thalib. Itulah contoh tokoh yang harus kita ikuti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang engkau murkai. Siapa yang murkai? Tadi disebutkan nama kelompoknya Abu Jahal. Wah, keblinger gitu. Oke teman-teman, lanjut. Setelah tahu wajibnya ngaji, teman-teman sekarang harus pahami. Karena next materi kita adalah the real syahadah. Jangan sampai ngantuk. Kalau ngantuk, minta tolong pijitin sebelahnya lagi ya. Tepuk-tepukin lagi. Kepada Ustadz Masro, waktu dan tempat dipersilahkan. Tes 1 1 2 3. Masih kuat? Pasang tadi siang banyak ini. Oh pulang dulu ya, nanti besok kesini lagi ya. Ini luar biasa ini teman-teman yang masih semangat mabit. Kalau Senin sekolah nggak? Luar biasa, mantap, jos. Berapa nanti besok habis asar kita pulang ya. Jangan lupa udah press dulu. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah malam minggu di sini bareng teman-teman adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Bagi saya itu kenikmatan yang luar biasa adalah teman-teman hadir di malam minggu dalam rangka kita thalabul ilmi ya, bukan nongkrong sekedar nongkrong. Mungkin teman-teman yang pernah ikut komunitas angkringan dakwah pernah kan tekniknya ya, ngopi di sini nongkrong berpahala. Nah karena ini udah buka ya, aku pengen bikin moto itu dengan suara khas teman-teman yang banyak ini, boleh? Kalau saya sebut ngopi di sini nongkrong, jawab nongkrong berpahala. Nongkrong berpahala. Siap? Siap ya? Siap. Kameramen siap ini video. Itu jargon komunitas angkringan dakwah, teman-teman ya. Nah, saya potong video dari sini aja ya. Semua siap? Kalau saya sebut ngopi di sini, tes dulu ya, 1 sampai 2 kali. Ngopi di sini. Lagi biar banyak ini. Oke, 1, 2, 3. Ngopi di sini. Belum di play lagi videonya. Ulang ya. Siap ya. 1, 2, 3. Ngopi di sini. Video TikTok. Lumayan ya. Oh ya. Ada ini, ada apa namanya? Pointer. Jadi materi terakhir ya sebelum kita bobok ya. Jadi teman-teman, ini judulnya Thoriqul Iman. Apakah yang dimaksud dengan Thoriqul Iman? Ada yang tahu Thoriqul itu apa? Ada yang tahu? Mang Thorik, jalan. Namanya Mang Thorik ada nggak? Thorik, ada namanya Thorik? Gak ada. Ada yang Taufik ya? Mirip. Taufik. Oke, Thoriqul Iman itu jalan menuju iman. Kenapa sih ini pembahasan ini sangat penting bagi kita? Karena ibaratnya teman-teman ini seperti yang tadi siang saya sebutkan, bahwasanya seolah-olah kita itu sedang melakukan perjalanan meniti kehidupan ya. Ya ibaratnya naik angkot lah, kita naik angkot dari Cikarang. Ini ada 2 orang nih. Kalau 1 orang naik angkot, dia nggak punya tujuan, kadang udah balik ke terminal, sana lagi aja ke Meikarta itu banyak kolam. Meikarta sana lagi aja ke Jakarta, ke Ancol mumpung Ramadan gratis, ke Ancol. Tapi orang kedua ini dia punya tujuan tetap, saya mau ke Ancol, udah dia langsung dari Cikarang ke Ancol. Jadi orang yang punya tujuan itu dia berbeda ya, tidak gandum dalam kehidupannya. Makanya penting banget kita itu punya satu tujuan. Teman-teman, kalau saya istilahkan seseorang yang ditugaskan di bulan, kemudian orang itu diberikan baju, diberikan peralatan, diberikan sesuatu yang bisa menopang hidup dia, dikasih pesawat, maka kita menyebutnya apa? Orang yang dikirim ke bulan sebutnya apa? Astronot. Masa mamang bakso astronot ya? Kalau manusia ditaruh di bumi gitu ya, tentunya yang menaruh itu dia punya keinginan terhadap 2 orang ini. Tentunya dengan adanya tujuan. Astronot aja ditaruh ke bulan, ya ada tujuannya, sama-sama pengirimnya. Mungkin dari NASA ya. Kalau Indonesia sedih juga belum ada yang kirim ke bulan ya. Pokoknya NASA, kalau nggak Google ya NASA ya. Paling mungkin dikirimnya satelit kali ya di atas sana ya. Tapi kalau orang dari Indonesia mah
Belum. Banyakannya dari NASA atau Amerika gitu. Neil Armstrong itu ya, yang kenalnya ada. Itu tetangga saya itu yang jual ini namanya bakso. Nah, sama-sama diberikan bekal ya. Yang satu di bulan diberikan bekal, tentu ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu ingin diteliti bulannya itu. Ono opo di atas bulan, kali aja ada alien lagi merokok sana ya, atau ada alien lagi nongkrong mau meneliti bulan, tentu ada tujuannya. Apa bedanya kita juga manusia yang Allah kita kasih ke dunia, lalu dikasih bekal di dunia itu, punya banyak udara, kita pun bisa hidup dengan udara itu di bumi ini. Tentu ada tujuannya itu kita dikirim sini. Tidak semata-mata kita dilahirkan udah jam gendam ada sendiri, kagak ada tujuan apapun. Pasti ada tujuannya ya. Kita ya pahamnya, jadi harus ada tujuan. Dan tentunya kehendak tujuan itu bukan keinginan kita manusia. Ada sesuatu yang ngirim kita dan berkehendak kita itu ada tujuannya di bumi ini. Oke, lanjutkan. Wah, saya sendiri ya. Mana dihilang? Tes, tunggu, hilang. Gara-gara bahas astronot ini. Jangan-jangan alien itu mendengar ya dari bulan sana. Saya akan membuat sinyal ini, saya bilang. Oke, lanjut ya. Thoriqul iman. Jadi kenapa sih kita harus bisa punya sesuatu yang kita bisa menjadi motivasi kita agar kita bisa menapaki jalan hidup ini dengan kondisi bahwasanya kita ada sesuatu yang mendorong kita, ada sesuatu yang kita membuat kita berjalan di muka bumi ini dengan tujuan dan keinginan tertentu. Apakah yang dimaksud dengan iman? Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlu bil lisani wa 'amalu bil arkan. Jadi iman itu diucapkan dengan lisan. Ma'rifatul bil qalbi diucapkan dengan lisan. Tentu kita ini ya syahadat ya. Kalau teman-teman yang bapaknya, ibunya alhamdulillah kita muslim, pas waktu di sunat itu suruh baca syahadat. Udah pada sunat semua kan? Sudah, ya pasti ini aman. Sekarang ada yang sunat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah, itu syahadatnya. Jadi iman itu diucapkan dengan lisan ya. Dan ternyata nggak cukup lisan aja. Ada di keterangannya dari hadis Nabi nih. Wa qawlu bil lisani, dan al-imanu ma'rifatu bil qalbi. Jadi iman itu adalah dipahami dengan hati kita, diyakini dengan hati kita. Ma'rifatul qalbi, kemudian wa qawlu bil lisani, diucapkan dengan lisan. Jadi setelah hati kita yakin iman itu, qaulu diucapkan dengan lisan. Nah ini terakhir nih, wa 'amalu bil arkan, lalu diamalkan dengan seluruh anggota badan. Makanya perintah puasa itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, Gusti Allah ngasih kewajiban pada alladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman colek nih, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi orang beriman itu kalau merasa beriman ya berpuasa katanya. Jadi makanya iman itu kadang dalam bahasa Al-Quran secara lisan kemudian harus ada diiringi dengan amalan soleh. Kalau kita meyakini bahwasanya Allah itu ada, ya kita berpuasa. Jadi ada statement lisan dan juga wa amalu bil arkan, dan diamalkan dengan seluruh badan. Dengan indikatornya adalah amalan-amalan soleh ya teman-teman.
adalah al-imanu tasdikul jazm. Jadi iman itu adalah pembenaran yang bersifat pasti. Jadi teman-teman harus benar-benar yakin beriman tuh harus benar-benar 100% meyakini. Dengan adanya kalimat pembenaran, berarti harus adanya suatu bukti atau indikator-indikator yang menurut teman-teman bisa memuaskan akal pikiran teman-teman semua. Jadi gak sekonyong-konyong, oh iman, ya alhamdulillah iman, saya percaya loh. Jadi pada saat kita sekolah mungkin ya, kadang-kadang diajarkan kalian harus sholat. Nah, tidak sedikit dari teman-teman memahaminya ya wis, ya udah sholat, kita kerjakan, ada 2 rakaat, 3 rakaat, tapi nggak mengetahui esensi untuk sholat itu apa sih makna untuk sholat itu, terus apa sih tujuannya kita sholat. Nah itu harus sampai kepada situ, nggak hanya sebatas sholat, rukuk, sujud, kemudian salam kanan, salam kiri, tidak seperti itu. Tapi kita bisa memahami kenapa itu sholat bisa wajib. Itu teman harus bisa sampai ke situ, biar adanya tasdikul jazm, pembenaran yang bersifat pasti sesuai dengan fakta berdasarkan dalil. Artinya apa yang kita lihat itu benar ada. Nih, ini mik, dilihat ada miknya kan ya. Sesuai dengan dalil atau bukti. Dalil itu adalah bukti ya, yang menunjukkan bahwa sesuatu itu memang ada gitu. Nah, mengenai dengan pembenaran dan pengingkaran, ini ada 5 step ya yang dilakukan oleh hati manusia. Yang pertama, jazm. Jazm itu benar-benar hakul yakin, 100% keimanan, keyakinan tanpa ada sedikit pun keraguan. Tapi kalau zon itu artinya ada sedikit keraguan, itu nggak boleh. Kalau iman itu harus dalam pos jazm. Apalagi syak, setengah meyakini, setengah kurang meyakini, bimbang, ini pasukan bimbang, ini juga nggak boleh iman itu. Apalagi waham sampai jahil, sampai kita tidak beriman sama sekali. Orang-orang ateis nggak meyakini sama sekali adanya sang pencipta. Jadi posisi iman itu pembenaran bersifat pasti harus dalam keadaan jazm, harus dalam keadaan kita benar-benar meyakini 100% bahwasanya apa yang diyakini kita benar-benar mengakar dalam hati, dalam kalbu kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Nanti kita akan melihat ke arah mana kita biar bisa meyakini Allah itu ada ya. Tahu Bilal bin Rabah, salah satu as-sabiqul awwalun gitu ya, sahabat Nabi. Ceritanya Bilal ini luar biasa nih. Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah itu di surga itu melihat, mendengar terompah Bilal di sana. Apa sih Bilal itu sampai benar-benar dinyatakan oleh Rasulullah termasuk orang-orang yang masuk surga. Beliau itu, Bilal itu adalah salah satu sahabat Nabi yang melakukan pergolakan iman yang luar biasa. Beliau itu pertama kali mengenal Islam itu dari cerita para sahabat-sahabat bahwasanya ada nabi baru yang mengajarkan agama baru. Beliau tertarik tuh sehingga mencari tahu sendiri kepada para sahabat-sahabatnya, sampai beliau pun bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mendakwai Bilal bin Rabah dengan penuh lemah lembut, tutur kata yang membuat hati Bilal pun yakin bahwasanya Islam itu ada agama benar. Lalu beliau bersahadat di depan Rasulullah. Dan apa yang terjadi ketika ternyata Bilal ini diketahui sudah masuk Islam, ini tuannya itu gak mau terima. Karena dulu itu Bilal itu salah satu budak dari Habsyah atau Ethiopia ya. Dulu kan masih ada perbudakan. Nah Bilal ini suruh ini sama Umayyah, tuannya ini, wahai Bilal, ente iman kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah yang wis, keluarkan aja dari itu, kalau enggak aneh siksa. Dia tiap hari disiksa, dan siksaan yang paling klimaks dialami oleh Bilal itu beliau dikubur di atas pasir, panasan pasir, di tengah terik matahari, kemudian beliau ditindih dengan batu besar. Apakah Bilal imannya bergoyang? Tidak. Beliau bilang ahad. Satu bahwasanya beliau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari kayak giniin beliau, dicopot bajunya, dibakar yang teriknya matahari
matahari siang. Kalau matahari Bekasi mah masih tunang-naon Pak, 36 derajat ya. Ini mataharinya di padang pasir, saking mataharinya panas terik, di bawahnya dikasih pantulan ini pasir, padang pasir. Akibatnya siksaan luar biasa. Tapi beliau termasuk orang-orang yang memiliki pergolakan keimanan yang luar biasa, sehingga beliau tidak goyah disiksa sedikit pun. Ini bilang luar biasa ya teman-teman ya. Nah, beda cerita lagi dengan artis kita, Neng Rianti. Kenal itu ya, tahun 2006 itu saya lagi masa-masa puber-puber kayak teman-teman sekalian, suka lihat film-film yang melo. Filmnya film Ayat-Ayat Cinta, pemerannya Fahri yang punya, nanti dijodohkan sama Aisyah. Ada yang kenal nggak Ayat-Ayat Cinta? Kalau nggak kenal, lihat YouTube ya. Nah ini Ibu Rianti ini sebelum seminggu beliau murtad. Dia murtad itu, pindah dari begitu mudah. Kalau Bilal misalkan ini juga luar biasa, dikasih ini kagak dikasih apa, tapi dikasih kenikmatan murtad. Begitu gampangnya ya orang bisa pindah agama dalam waktu yang sangat singkat gitu. Ini ada apa? Berarti tasdikul jazmnya tidak mengakar pada dia. Berarti apa yang dia yakini itu tidak mengakar dan sampai dalam hati dia, sehingga dia menjadi uqdatul kubro, simpul yang kuat sama dia. Akhirnya dikasih yang manis-manis dunia, dikasih suami yang kaya raya, tapi imannya pindah, ikut pindah. Satu lagi, ini juga pemeran Sunan Kalijaga, ya. Bangsa apa namanya? Tokoh Ahmad Dahlan juga, sang pencerah. Gampang banget kawin sama perempuan, ikut agama istrinya, murtad dia. Berarti ada yang salah dengan keyakinannya. Berarti selama ini sebatas imannya itu hanya sebatas di KTP saja. Berarti iman yang dia yakini itu tidak sampai mengakar dalam hatinya, sehingga dia tidak serta-merta mengikat agamanya Islam ini. Begitu mendapatkan istri yang non-muslim, beliau pun akhirnya luluh pergi meninggalkan agama Islam, murtad. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah ini ada sekelumit ya bagaimana Islam itu ya merupakan agama yang fitrah. Jadi bagi pemeluknya ini, agar dia tetap beriman, harus ada sesuatu yang dia itu membenarkan secara yakin. Harus ada sesuatu yang dia menjadi yes, menjadi keyakinan yang luar biasa. Yaitu potensinya adalah manusia itu punya akal. Apa bedanya manusia dengan binatang? Kalau binatang sama-sama makan, manusia juga makan ya kan? Bedanya apa? Itu tadi udah disebutin, akal ya. Kalau binatang mah nggak punya akal, makanya wajar ya. Yang ayam itu sehari bisa kawin sampai 7 kali. Beda-beda betina kita juga nggak masalah. Atau mungkin orang edan, orang gila ya, yang teman-teman kalau lewat di Mekarta itu ini ngeri ekstrim banget, gak pakai baju orang gilanya ya. Itu karena gak punya akal. Lalu manusia yang membedakan dengan makhluk yang lain adalah potensi akal dia. Makanya akal ini digunakan dong untuk bagaimana kita bisa sampai kepada sesuatu keyakinan luar biasa. Nah, ada beberapa memperoleh keimanan. Dari yang mana yang kira-kira bisa benar-benar kuat banget agar kita ini menjadi sosok yang benar-benar imannya kuat? Apakah dari keturunan? Kalau keturunan juga ya banyak dari umat muslim yang di ininya KTP gitu kan ya. Islam ya, saya mah tahu Islam itu dari ayah bunda saya Pak, dari orang tua saya Islam ya. Jadi Islam, ketika ditanya mengapa kamu Islam, ya sudah Pak, saya mah sudah dari sononya, katanya dia KTP saya Islam. Berarti itu keturunan ya. Atau juga ada yang
masuk Islam itu karena kayaknya sih saya lihat Islam tuh enak ya, dengerin azan Allahu Akbar Allahu Akbar, ya kan? Tentrem hatinya. Itu jadi tentreman. Apakah ini sesuatu yang membuat menjadi kuat? Agak rapuh ya. Terus yang ketiga ada keajaiban, tiba-tiba dia mimpi masuk Islam, akhirnya dia masuk Islam dengan karena mimpi itu. Apakah ini menjadi rapuh? Masih tetap rapuh. Nah, yang benar-benar yang membuat agar kita menjadi ini adalah landasan yang rapuh itu tiga ya, keturunan, ketentraman, dan keajaiban. Ini karena tiga faktor ini bisa membuat imannya tidak berlandaskan secara kuat, tapi rapuh. Nah, yang kuat itu apa? Yaitu dengan pembuktian akal. Karena satu-satunya di dunia ini makhluk yang diberikan sesuatu yang luar biasa sekali oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ciptaan yang lainnya adalah akal. Ya kan ya? Makanya dengan akal itu manusia bisa memimpin dunia ini, bahkan bisa tembus antar langit, antar bumi, punya kapal, punya astronot, punya bikin motor, mobil, dan segala hal sesuatunya karena manusia punya akal. Makanya Islam indikator untuk bahwasanya kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan harus dengan akal. Karena ini potensi kita. Ya. Di Al-Tariq ayat 5, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Allah Subhanahu wa taala memberikan clue kepada manusia bahwasanya sebagai seorang yang sudah akil balik, dalam hal ini sudah ngerti mana baik dan buruk, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Kudu berpikir kita, kudu benar-benar kita bertanya who I am. Jangan who I am-nya yang si Jackie Chan. Apa who I ini? Who I ini? Who I am apa who I ini ya? Who I ini apa? I love you ya kan ya. Ini Imam Syafi'i pernah berkata ya bahwasanya kewajiban pertama bagi seorang mu'akhalaf, artinya mukhalaf itu adalah orang yang baru menginjak dewasa. Teman-teman sekalian yang mungkin kalau laki-laki ditandai dengan pernah mimpi basah ya, artinya dia otaknya sudah sempurna, akalnya sudah sempurna, bisa melihat baik dan buruk, bisa menentukan baik dan buruk. Karena kalau anak-anak kecil akalnya masih kurang sempurna ya, makanya kalau anak kecil disodorkan, dek kamu kerja dong sono kagak bisa karena belum sempurna ya. Dek, kalau anak bayi kan ya, anak balita itu belum sempurna, disodorin lah sama dia. Kita sodorin api bisa dimakan sama dia karena belum sempurna. Nah kalau kita sudah dewasa, sudah mukhalaf ya, ditandai dengan kesempurnaan akal remaja gitu, dengan adanya akal kita bisa membedakan mana baik dan buruk, itu tandanya kita sudah mukhalaf. Adalah berpikir. Kewajiban pertama seorang mukhalaf adalah berpikir dengan cara untuk makrifat pada Allah. Karena kata Imam Syafi'i ini merupakan salah satu kewajiban bidang usul, kewajiban dalam bidang agama kita. Hal dasar dalam agama kita adalah kita disuruh berpikir, mencari bukti, mencari dalil. Ini saya tuh disitakan siapa sih? Terus saya di dunia ini mau ngapain? Terus mau kemana ini saya setelah di dunia ini? Orang meninggal di kubur itu orang itu kemana itu? Apakah pergi ke black hole atau kemana? Ini kita udah harus ada jawaban itu. Karena lambat laun teman-teman ketika dalam keadaan sepi, senyap, itu teman-teman bertanya, kamu nanya, ya kan? Kamu bertanya-tanya, harus nanya dalam diri kita sendiri. Saya ini siapa? Saya itu mau kemana setelah ini? Saya itu dari mana? Pasti ada bertanya. Nah, jawabannya ini adalah yang akan nanti menentukan teman-teman semuanya. Apakah mau menjadi orang yang baik? Apakah mau menjadi seorang ateis? Apakah menjadi seorang komunis? Apakah orang menjadi seorang petani baik? Apakah orang menjadi seorang karyawan baik? Atau menjadi seorang buruk? Itu jawabannya.
Karena itu yang step awal teman-teman harus bisa mengetahui. Makanya beruntung teman-teman ini orang-orang yang spesial. Orang spesial itu di mana-mana banyak apa dikit. Ya kayak orang ini aja ya, nonton bola Piala Dunia itu, ya kan? Dulu zamannya Ronaldo masih ada sekarang ya. Bambang Pamungkas itu kan ya. Itu belaga itu 11 orang satu tim di lapangan hijau. Kira-kira banyakkan penontonnya atau pemainnya? Orang spesialnya yang mana berarti? Main. Ini luar biasa teman-teman, ini digerakkan oleh Allah datang ke sini. Orang spesial, orang istimewa. Di antara orang malam-malam minggu sekarang di kafe sana lagi ada nongkrong genjreng-genjrengan. Kita bisa tahu orang-orang yang genjreng-genjrengan, orang-orang yang melakukan ini yang dididik segala macam, masa depannya mau ngapain, ya kan? Karena kita ini teman-teman semuanya adalah cerminan kita di masa lalu. Saya batuk. Punten minum dulu ya. Lanjut siap ya. Dikit lagi materinya. Lanjut ya. Jadi iman itu adalah qala fa'akhbirni 'anil iman qala an tu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'minuna bil qadri khairi wa syarrihi. Jadi iman itu adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab Allah wa rasulihi dan rasulnya, dan wal yaumil akhir, ada hari akhir, dan juga beriman pada qadri khairihi wa syarrihi, qada dan qadar baik dan buruk semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara rukun iman. Apa ya rukun iman ya? Apa ya? Oke. Kenapa tidak bisa di slide ini? Habis baterai. Lanjutkan. Iman kepada Allah yang pertama ya. Jadi kita harus bisa membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Clue pertama tadi Al-Qur'an menyatakan kita disuruh berpikir. Ya kan? Disuruh berpikir bagaimana agar akal kita itu bisa sampai mengimani pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi ada cerita ini. Ada seorang badui. Kalau badui itu adalah dulu zamannya Nabi itu ada namanya kaum yang paling pedalaman. Kalau di kitanya di sini ada di Papua, mungkin ada yang di Banten-Banten sana, di hutan-hutan sana ya, orang yang pedalaman, yang belum mengerti teknologi, yang benar-benar hidupnya itu berada di pedalaman asri gitu, yang natural lah. Pernah ditanya seorang sahabat, ditanya ya, bagaimana kalian bisa yakin adanya Allah Subhanahu wa taala? Ditanya oleh para sahabat. Lalu orang Badui itu menjawab, tai onta ini menunjukkan adanya onta. Pada saat itu ontanya lagi gak ada, tapi ada kotorannya aja. Ditanya, dia tuh bisa memberikan suatu analogi berpikir, logika yang sangat sederhana ya, bisa sampai bahwasanya onta itu ada dengan memberikan bukti berupa kotoran onta yang dia lihat, lalu dia representasikan bahwasanya ada onta yang di situ. Ya, orang ditanya sangat simpel sekali. Bagaimana cara membuktikan kebenaran Allah? Tanya Nabi kan ya. Adanya tai unta menunjukkan adanya unta. Jawab lelaki Badui itu. Simpel sekali. Pada saat itu untanya lagi nggak ada, lagi pergi, tapi adanya kotorannya doang. Ya. Atau kita lihat di sini. Ada jejak kaki. Ini jejak apa ya? Mobil.
motor kalau diperbesar sama apa namanya bang pakai HP yang ini yang punya kamera mikro, mungkinkah jejak ini ada dengan sendirinya? Mungkin nggak mungkin. Walaupun ini kita pada saat itu di salju nggak tahu itu mobilnya jenis apa, mungkin mobil Rubicon ya yang lagi viral, Rubicon mobilnya. Cuman ini sebelah doang ini, jangan-jangan bang banyak digelinding-gelinding gitu ya. Tapi nggak mungkin lah orang digelindingin mainan bang, namanya di Indonesia ya. Jadi apakah mungkin ada dengan sendirinya? Gak mungkin, pasti ada yang membuat jejak ini, ada yang melewati jalan ini sehingga menimbulkan cetakan jejak berupa bang. Ini bapaknya bang, raja bang ya, besar. Atau mungkin ada rumah yang gedong, rumah bagus, ujuk-ujuk langsung ada. Dulu lihat film Dono ya, ceritanya Dono lagi jadi guide, jadi ini apa namanya juru tour ya, orang-orang Amerika. Mister Dono, saya sudah ke Jakarta, terima kasih ketemu kamu wahai Dono. Tahukah di sana saya punya jembatan California sangat besar sekali. Si Dono nyelotok ya kan ya. Mister, hebatan saya, kenapa itu Monas itu kemarin nggak ada jadi ada. jadi guyonannya Dono liatin Monas, bilangnya kemarin nggak ada jadi ada. Mungkin nggak Monas juga ujuk-ujuk ada? Nggak mungkin. Tentu ada proses yang membuatnya, tentu rumah ini ada yang membuatnya. Atau mungkinkah bahan-bahan bangun ini secara otomatis membentuk rumah seperti atas? Dia secara otomatis ini apa namanya berpindah tempat sendiri? Nggak mungkin. Pasti ada yang membuatnya, ya kan ya? Ada orang tukang yang membuat rumah ini, nggak mungkin ada dengan sendirinya. Logikanya seperti itu. Begitupun teman-teman, kita adanya bumi, nggak mungkin bumi itu jelek genap ada sendiri. Tentu bumi yang gedenya luar biasa itu ada yang membuatnya. Teman-teman ada yang suka lihat film Ultraman yang raksasa, tiba-tiba datang monster, ulet lah monster pengen rusakin bumi. Ultramannya datang berubah, Ultraman Zero, Ultraman 7. Itu kalau seandainya bumi itu nggak ada yang menghendaki, tentu ada monster, ada alien nyelinap minta kopi, ngicek ini bumi hancur ini. Tapi kenapa faktanya kok nggak ada monster ya? Tapi kenapa faktanya bumi itu emang diciptakan oleh sesuatu yang menghendaki adanya kehidupan? Mungkin nggak kita harus tinggal di planet lain yang lebih dingin suhu ekstrim, suhunya planet Pluto mungkin, atau yang planet yang lebih dekat ke matahari? Tapi kok kenapa kita dikasih kehidupan di bumi yang ternyata di situ udaranya juga segar, ya kan? Kemudian kita juga ada siang dan malam secara beraturan. Seolah-olah ini ada sesuatu yang mengatur semua ini. Andai kata jarak bumi dengan matahari itu maju beberapa meter saja, menurut ilmuwan bumi bakalan panas, kemudian tidak akan ada tanda-tanda kehidupan, bumi bisa terbakar. Begitupun sebaliknya, seandainya bumi ini mundur dari matahari beberapa meter saja, kebalikannya, bumi akan dingin, bumi akan menjadi lebih suhunya minus dari 0 derajat Celcius. Ada yang pernah pergi ke luar negeri yang adanya apa namanya musim 3 musim. Kang Faris ini pernah ya ke Turki ya, musim dingin ya, pernah lihat salju, pernah makan salju, luar biasa. Dingin salju itu ya teman-teman. Jadi bumi ini pas banget gitu posisinya. Pernah nggak suatu ketika bumi tukeran dulu saya mau pengen dekat matahari ini kurang anget katanya, pengen anget bumi ujung-ujung sendiri ke matahari? Nggak pernah kan? Kalau kayak gitu kan manusianya mati semua. Tapi bumi itu benar-benar ada sesuatu yang menghendaki perputarannya dia, kemudian berada di rotasi yang tepat, posisi yang tepat, seolah-olah ini ada sesuatu yang membuat bumi ini, dihendaki bumi ini berada di tempatnya.
sehingga ada kehidupan. Dulu memang ada dinosaurus, gede-gede dinosaurusnya kan, serem-serem. Kenapa dinosaurus sekarang udah nggak ada, punah? Coba bayangkan manusia hidup berbarengan dengan dinosaurus. Kita ke sekolah, dinosaurus ikut sekolah juga. Gedungnya kecil dia pengen masuk sekolah. Kira-kira mungkin nggak kehidupannya berjalan dengan damai? Gak mungkin. Makanya ada sesuatu yang mengendaki, udah dinosaurus sendiri, saya pengen menciptakan manusia aja. Udah dinosaurus modar. Akhirnya dinosaurus punah. Gantinya manusia, ya kan? Jadi seolah-olah kita tuh emang disetting, ya kan? Begitupun juga manusia ya. Kita lahir, kita punya mata, punya hidung, benar-benar disetting itu benar untuk kehidupan kita. Dulu almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ enak banget ngomongnya ya. Kalau seandainya katanya hidung manusia lubangnya dibalik di atas, kira-kira enak gak? Ini hidup kita balik lubangnya di bawah, enak. Kalau di atas ya sudah udah kayak apa namanya? Apa tuh? Gayung. Kalau hujan kita harus sibuk untuk ini. Jadi kenapa hidup itu lubangnya di bawah? Kemudian kenapa kita dikasih mata juga kan? Terus matanya di belakang satu, enggak mata di belakangnya ada satu. Ya kan di atas satu. Misalkan di belakang ini satu. Puyeng kita lihatnya kan, tapi mata itu disetting dua nih, sedep atau kalau lihat yang bening-bening itu yang mulutnya cendol, bening cendol. Jadi benar-benar kita itu diciptakan dengan sedemikian rupa dengan fungsinya. Nyamuk yang kecil aja itu punya fungsi. Fungsinya dotin darah manusia, ya kan ya. Tidaklah Allah ciptakan sesuatu di muka bumi ini kecuali semuanya ada tujuannya. Mikroba tahu? Yang kecil-kecil, malah hidup kecil-kecil, dia nggak kelihatan, ternyata begitu di mikroskop ada. Bayangkan kalau dunia ini nggak ada mikroba, itu mungkin sampah-sampah bekas kita, atau mungkin kita di septic tank yang tiap pagi itu nabung, itu helikopter kita nabung, itu kalau nggak ada mikroba, mau siapa yang ngurai, ya kan? Mau siapa yang hilangin? Jadi benar-benar sesuatu itu ada yang mengaturnya. Siapakah yang mengaturnya? Itu pertanyaannya. Berarti luar biasa ya. Ada suatu pencipta, pengatur dan desainer super hebat, ya kan? Seperti itu ya, teman-teman bisa dipahami kan ya? Berarti kita itu ada yang hendaki. Ini tentunya desainernya super hebat. Sampai sekarang pun nggak ada manusia bikin robot udah kayak saya bisa seganteng saya, kan? Berjalan dengan ini kan nggak ada robot, betul nggak? Robot paling kecerdasannya, otak manusia juga luar biasa, ya kan? Lalu siapa sih pertanyaan Tuhan kita itu, pencipta kita itu? Kalau kita mau melihat, mengetahui Tuhan pencipta itu seperti apa sih? Kalau kita lihat kayaknya sih Tuhan kayak manusia katanya. Gak mungkin lah Tuhan seperti manusia. Kenapa? Manusia itu makhluk yang lemah. Teman-teman bisa nggak? Nggak bisa, nggak usah tidur selama sebulan. Nggak bisa, lemah kan? Ya kan? Apalagi diputus cinta, lemah banget. Melonya udah kayak minta ampun, ya kan? Kemudian manusia itu terbatas, makhluk juga terbatas. Ada pohon, aduh, saya pengen nyembah pohon aja ini. Pohon juga diam aja kan, disembah juga. Suatu saat pohonnya mati, jadi terbatas. Jadi sang Khalik itu ada sesuatu yang nggak boleh terbatas. Sang pencipta itu nggak boleh lemah juga. Makanya jangan menyembah manusia. Atau mungkin gini, karena akal kita yang terbatas, makanya Al-Quran tuh menyuruh kita itu nggak boleh menyamakan sifat-sifat Tuhan itu dengan sesuatu yang berdasarkan pemikiran kita, nggak boleh. Makanya karena manusia itu suka melihat sesuatu yang dilihat kemudian dijadikan sebagai sesembahan. Kita lihat di orang-orang Cina sana patungnya itu Budanya sipit-sipit. Kalau di India sana Budanya punya tangan banyak gitu. Jadi Tuhannya itu dilihat dan dibentuk oleh
manusia ya, karena manusia itu suka mempresentasikan sesuatu dengan apa yang dia lihat. Makanya Tuhannya itu diciptakan, patungnya itu diciptakan berdasarkan apa yang dia lihat. Kalau di Cina Tuhannya agak sipit, karena di sana mereka melihat orang Cina itu pada sipit-sipit, ya kan ya. Di India Tuhannya kok warnanya hitam, karena di India kan di sana lihat orang sering lihat orang-orang hitam. Begitulah kalau seandainya sifat ketuhanan diserahkan kepada manusia, maka manusia cenderung menyamakan dengan sesuatu yang pernah dia lihat. Makanya bahaya sekali kalau manusia itu disuruh untuk mencari Tuhan, tapi dengan melihat sesuatu yang berdasarkan indera saja, dibiarkan akal pilihnya saja, maka akan menjadi mempresentasikan sesuai dengan apa yang dia lihat. Nah, sifat kholik itu ya nggak boleh lemah, nggak boleh terbatas, nggak boleh bergantung. Jadi dengan adanya standar bahwasanya Tuhan itu nggak boleh lemah, maka sudah benar-benar didiskualifikasi. Bangsa Arab itu dia punya 360 berhala. Hindu punya 33 dewa, banyak banget dewanya. Ada dewa petir, dewa hujan, dewa ini. Jadi semuanya direpresentasikan sesuai dengan apa yang dia lihatnya gitu. Kalau seandainya di film Mahabharata itu ya, kita lihat ada suka bergelut dewa-dewa ini. Dewa petir sama dewa hujan misalkan gelut ya. Ini kapan mau beresin manusianya? Dewanya pada bulat semua kan ya, secara pikirannya. Berarti mereka mempresentasikan Tuhan berdasarkan apa yang dia lihat. Jadi sangat berbahaya sekali seandainya manusia menyembah Tuhan tanpa menggunakan akal pikiran yang jernih, ya kan? Kemudian ya maaf, di Nasrani juga ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Tuhannya banyak jadi. Yang Tuhan yang benar yang mana gitu kan ya. Sinto juga materi, jadi luar biasa banyak. Lalu kita meyakini bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Tuhan itu harus ahad ya menurut Al-Quran. Dan kita cukup meyakini bahwa Allah itu ada berdasarkan apa yang diturunkan oleh Al-Quran ya, berdasarkan bahwasanya bumi ini bukan ada dengan sendirinya, tetapi ada yang menciptakan. Dan Tuhan itu harus tidak lemah, tidak terbatas. Kalau Tuhannya terbatas seperti patung-patung itu kita seperti itu, berarti lemah itu ya, tidak bisa dijadikan Tuhan. Terus iman kepada Rasulullah. Mengapa kita harus iman pada Rasulullah? Ini jawabannya. Jadi teman-teman, kita tersampaikan suatu ajaran agama itu harus ada yang menyampaikan, yang harus ada the messenger atau manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyampai risalah. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung harus Gusti Allah ngasih kita. Jadi ternyata harus ada satu orang manusia yang ditunjuk jadi penyampai, the messenger, penyampai ini risalah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Khaliq kemudian menciptakan manusia. Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa ya? Kenapa Gusti Allah menciptakan manusia? Wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jadi ada tujuannya, yaitu bahwasanya kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Dan tentunya ibadah itu hanya tidak sebatas kita puasa, sholat, zakat. Ternyata yang kayak gini aja kita duduk dengerin ceramah itu termasuk ibadah juga. Dalam rangka thalabul ilmi. Kita sekolah juga sebut ibadah juga, karena itu thalabul ilmi juga. Selama kita niatkan, ini saya kayak gini karena diperintah Gusti Allah, ada niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena untuk mengetahui tujuan apa manusia itu butuh nabi dan rasul, harus ada messenger, ada seorang yang menerima pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sampai kepada kita. Nah, kalau seandainya
ibadah kita itu gak dituntun sama Rasul. Seperti gambar ini, orang-orang dengan hawa nafsunya, dengan prasangkanya dia, ya manusia itu gini ya, suka punya sifat yang takjub pada benda-benda yang besar. Wah, makanya patung itu didesain yang gede banget, biar kelihatan di sisi manusia, karena punya sifat manusia itu takjub dengan sesuatu yang besar. Makanya ketika ibadah tidak ada tuntunan Rasul, jadi seperti ini, ada patung, jadi ini disembah-sembah. Memang sifat manusia kayak gitu ya, condong kepada sesuatu yang pengen ada mengagungkan sesuatu deh manusia itu. Fitrahnya memang seperti itu. Ya begini kalau nggak ada tuntunan dari Rasul. Nah ini juga yang imanin perempuan. Ini sesuai nggak ada tuntunan Rasul? Nggak sesuai. Mengapa kita tuh butuh Rasul? Karena ini kita butuh adanya risalah-risalah, ya kan? Kalau nggak dituntut sama Rasul jadi seperti ini, softnya itu berantakan, ya ada jarak. Kemudian yang jadi imamnya perempuan, nggak pakai jilbab, ini. Kemudian juga seperti ini ibadah tanpa tuntunan Rasul ya, jadi mengerikan ya. Nah ini kalau ibadah tuntunan Rasul, dengan Rasul sebagai penyampai pesan, dengan adanya syariat-syariat agama yang kita mengikuti, jadi lebih sesuai dengan fitrah manusia. Coba bayangkan, Islam itu benar-benar adalah agama yang fitrah manusia. Ada agama yang lain yang melarang orang untuk kawin, menikah. Mau gak kalian gak mau nikah? Mau gak kalian gak nikah? Itu gak sesuai fitrah. Islam itu mendorong kita itu harus menikah. Menikahnya dengan siapa? Dengan perempuan. Makanya kalau seandainya ada orang yang nikah laki dengan laki, gak sesuai fitrah, gak sesuai fitrah manusia, berarti ada yang gak beres, ya kan? Makanya Islam itu hadir membenarkan, memberikan risalah, mengatur kehidupan manusia, ya kan? Dengan segala macam aturannya, dari kita masuk toilet hingga kita keluar toilet, dari kita mau tidur sampai kita bangun tidur, ada semuanya diatur oleh Islam. Ini salah satu contoh tawaf ibadah yang contohkan Rasul gitu kan. Ini harus kita juga mengetahui step-step ya. Benar gak sih Rasulullah Rasul? Kemudian bukti kerasulannya itu apa gitu kan? Rasulullah itu ada salah satu yang orang non muslim, orang-orang kafir itu, dia merilis orang yang top di dunia, menempatkan Rasulullah itu sebagai orang nomor 1 di dunia. Di bawah pesaing itu ada Thomas Alva Edison, ada orang penemu lainnya, tokoh-tokoh dunia. Tapi orang kafir ini, orang muslim ini menempatkan bahwa Nabi Muhammad itu orang nomor 1 dunia, karena Rasulullah itu membuat bangsa yang dulunya hancur lebur, rusak parah, jahiliyah, menjadi bangsa yang beradab, mempersatukan bangsa yang dulunya suka perang, bangsa Arab, menjadi bangsa yang menjadi satu. Dulu itu sebelum Rasulullah nggak ada, setiap kali orang Quraisy itu melahirkan anaknya, kebetulan perempuan, dikubur anaknya, ya kan? Dikubur itu luar biasa kan? Islam datang, memuliakanlah perempuan, memuliakannya laki-laki. Makanya Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Oke, habis ternyata ya slide-nya. Gimana teman-teman? Aman? Siap ngantuk? Ini kebetulan nih jam lagi pas kan ya. Ya, jadi gitu ya teman-teman, kita harus benar-benar beriman pada Allah, Rasulnya. Nah ini sebenarnya sih kalau mau dipaparkan masih banyak sebenarnya, cuma karena waktunya sudah malam, kita juga istirahat. Ya wis lah ya, gitu aja ya teman-teman ya. Semoga apa yang tadi saya paparkan ya bermanfaat buat teman-teman, apalagi kita sebagai orang yang mukhalaf, orang-orang pada transisi gitu yang pengen mengetahui jati diri. Teman-teman sering-seringlah ikuti kajian-kajian agar kita itu selalu keingintahuan kita diarahkan dengan baik gitu.
keinginan kita, keinginan kita, keimuan kita diarahkan pada hal yang baik. Kalau bergaul dengan orang yang pakai minyak wangi tentunya menjadi harum. Kalau bergaul dengan sebaliknya dengan orang yang jahat, ya kita pun akan jahat. Maka sering bergaul dengan orang-orang yang soleh. Baik, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair pada Ustaz Wasro. Alhamdulillah masih 80%. 80% masih ada kehidupan. Alhamdulillah. Salam untuk rutinitas kegiatan hari ini sampai sekian. Teman-teman nanti lanjut istirahat. Nanti mulai aktivitas lagi 2:30 kita bangunkan untuk apa? Tahajud. Tahajud, kita tahajud bareng-bareng. Kita bermunajat sama Allah bareng-bareng. Semoga teman-teman yang punya hajat umur Ramadan, kalau pesan dari guru saya, dari ustaz-ustaz saya, selama masih Ramadan, satu hari minimal siapkan satu doa cita-cita yang ingin teman-teman wujudkan di tahun ini. Gak usah muluk-muluk, jangka panjang, tahun ini saja. Ramadan 30 hari, satu hari satu doa. Silakan teman-teman. Nanti 2:30 kita bangunkan. Jadi teman-teman, hari ini kembali ke habitat masing-masing ya. Oke? Ini mandi semua tadi udah? Mandi semua. Kalau yang masih lapar, insya Allah kita sediakan mie instan, pop mie. Silakan mau bikin. Kalau airnya habis masih ada galon itu sebelahnya soalnya tidak habis. Kalau pengen kopi silakan kopi. Kalau yang pengen istirahat silakan istirahat dulu. Dan jangan lupa tempat dirapikan kembali ya karena besok supaya tidak terlalu buru-buru, langsung kita persiapan untuk sholat tahajud berjamaah. Dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.